Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, dengan adanya pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran daring. Ibu harapkan hal ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Tetap semangat ya anak-anak. Materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang bioteknologi. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, mendefinisikan pengertian bioteknologi. Kedua, mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan. 3. Mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitarnya. 4. Membuat produk bioteknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa lihat peta konsep dari materi ini, yaitu bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Untuk bioteknologi modern dibagi menjadi rekayasa genetika dan dampak positif atau negatifnya. Kemudian bioteknologi konvensional itu contohnya proses fermentasi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna untuk kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi yaitu meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme ini dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula termasuk keju dan yogurt. Manfaat dari bioteknologi konvensional adalah yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Dan yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa, dapat dibuat nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. 4. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Di sini ada beberapa produk-produk bioteknologi konvensional. Yang pertama, tempe. Memerlukan enzim protease, bahan makanannya kedelai. Mikroorganismenya yaitu Rhizopus oligosporus. Kemudian kecap, enzimnya protease, bahan makanannya kedelai. Mikroorganismenya Aspergillus wentii. Kemudian tauco, enzimnya protease, bahan makanannya kedelai, mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Kemudian ada keju, enzimnya lipase, bahan makanannya susu, mikroorganismenya Lactobacillus vulgaris. Produk yang kelima yaitu mentega, enzimnya lipase, bahan makanannya susu, mikroorganismenya Streptococcus lactis. Dan ada yogurt, enzimnya laktase, bahan makanannya susu, mikroorganismenya Streptococcus thermophilus. Tape, enzimnya glukose, bahan makanannya ketelapon atau beras ketan, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama kita bahas tempe, yaitu tempe ini untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang.
Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arisus, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Tape. Yang kedua, tape. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi yang menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus wentii yang digunakan, kemudian jamur ini dibiakkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Yang berikutnya yaitu yogurt. Yogurt ini adalah susu yang dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagian besar lemaknya dibuang. Mikroorganismenya yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius selama penyimpanan. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Berikutnya mentega. Mentega ini menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Manfaat dari bioteknologi modern. Yang pertama di bidang pertanian dan peternakan yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Kemudian di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri, mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau tanaman transgenik. Kemudian di bidang pertambangan, mampu melakukan pengolahan biji besi. Produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan. Yang pertama, interferon. Kegunaannya melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Kedua, insulin. Kegunaannya mengontrol kadar gula darah untuk diabetes mellitus. Kemudian ketiga, ada vaksin corona, meningkatkan kekebalan tubuh antibiotika melawan infeksi dan bakteri atau jamur oleh bakteri atau jamur. Jadi vaksin ini adalah salah satu juga contoh dari produk bioteknologi modern. Kemudian ada juga hormon pertumbuhan, fungsinya yaitu melawan kekerdilan untuk penyembuhan atau untuk penyembuhan juga bisa. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan fermentasi. Kalau bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah menggunakan DNA rekombinan. Kemudian, bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Sedangkan kalau bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Kemudian kalau bioteknologi konvensional contohnya tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, kecap. Dan bioteknologi modern contohnya insulin, vaksin, penisilin.
penerapan bioteknologi modern yaitu bisa dengan cara rekayasa genetika. Terima kasih ya. Nana, sekian dulu video dari Ibu ini tentang bioteknologi. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Please be true. In other words,